So, balik lagi. Kali ini gue bakal ngebahas film tentang hacker yang berjudul IT, rilisan tahun 2016. Tapi sebelum masuk ke filmnya, support channel ini untuk terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya. Konten ini berisikan spoiler, jadi buat kalian yang belum nonton, silakan nonton dulu filmnya. Scene diawali dengan menampilkan seorang jutawan yang sedang naik ke dalam jet pribadi. Jutawan tersebut bernama Mike Regan. Dia adalah seorang bisnismen yang sangat sukses. Rencananya, dia mau bikin aplikasi, tapi cuman buat orang-orang tajir doang cuy. Nama aplikasinya Omni. Di sana kita bisa pesan jet pribadi cuman kayak pesan Gojek. Mike memiliki seorang istri yang bernama Rose Regan dan seorang anak perempuan yang cantik yang bernama Kathleen Regan. Lalu scene berpindah. Terlihat Mike sedang mempresentasikan mengenai aplikasi pemesanan private jet yang akan ia buat di hadapan beberapa investor. Namun saat sedang presentasi, ternyata ada gangguan di komputernya, sehingga dia harus memanggil seorang pekerja IT yang sedang magang di kantornya. Dan seorang IT itu adalah Ed Porter. Dengan mudah, Ed memperbaiki gangguan pada komputer Mike, dan Mike pun dapat melanjutkan presentasinya dengan baik. Saat jam pulang kerja, Mike menghampiri Ed dan berterima kasih atas bantuannya tadi. Dia pun diminta Mike untuk memperbaiki sistem smart home di rumahnya. Keesokan harinya, Ed datang ke rumah Mike. Terlihat Mike sedang menunjukkan mobil mewah yang baru saja dia beli dan menunjukkan fitur teknologi yang ada di mobil itu kepada Ed. Ed berniat untuk mengupgrade fitur-fitur yang ada di dalam mobil itu untuk menjadikannya lebih canggih. Setelah selesai, Ed langsung memperbaiki jaringan internet yang ada di dalam rumah Mike. Ed pun mengatakan bahwa ada alatnya yang tertinggal di mobil dan segera mengambilnya. Saat sedang berjalan menuju ke mobil, Ed melihat seorang wanita seksi yang sedang berjemur dekat kolam berenang. Singkat cerita, Ed pun telah selesai memperbaiki sistem smart home yang ada di rumah Mike. Dan Mike pun memperkenalkan keluarganya kepada Ed. Lalu mereka berdua pun menikmati senja bersama. Sembari mengobrol, Ed memperlihatkan masa lalunya yang pernah bekerja di Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat atau NSA. Ed pun ditawari Mike untuk bergabung ke dalam tim yang sedang mengembangkan aplikasi Omni. Tanpa pikir panjang, Ed pun menyetujui penawaran tersebut. Di perjalanan pulang, Ed mampir terlebih dahulu ke tempat ngopi. Di sana Ed terlihat tertarik dengan seorang pelayan kafe dan memfoto pelayan kafe tersebut. Lalu scene berpindah di tempat tinggal Ed. Di sana terlihat setup komputer yang seperti layaknya seorang hacker. Lalu Ed mencari nama Kathleen Regan melalui komputernya dan menemukan banyak sekali foto-foto Kathleen Regan. Lalu hari demi hari berlalu. Ed pun melakukan kegiatan seperti biasa, bekerja, nongkrong, dan lain sebagainya. Tidak ada aktivitas yang aneh-aneh di sana. Sampai pada suatu malam, Ed meminta pertemanan dengan Kathleen melalui media sosialnya. Kathleen pun menerimanya, mereka pun chattingan dan Kathleen bercerita tentang pesta keluarga yang sedang berlangsung di rumahnya. Pesta itu sangat membosankan bagi Kathleen. Kathleen pun meminta tolong kepada Ed untuk menyelamatkannya dari pesta tersebut. Ed pun langsung datang ke rumah Kathleen. Namun sebenarnya di sini Kathleen hanya bercanda, tapi Ed terlihat sangat serius menanggapi hal tersebut. Saat Ed tiba di rumah Kathleen dan hendak membunyikan bel, Mike pun membuka pintu sembari mengatakan bahwa pesta ini hanya dihadiri oleh keluarga saja. Dan Ed bukan bagian dari keluarga, lalu meninggalkannya. Lalu Mike mengatakan kepada Kathleen untuk jangan mengundang orang sembarangan. Ed yang telah diusir Mike sempat melihat Kathleen dari kejauhan. Dia pun merasa sakit hati dengan kejadian ini. Lalu scene berpindah. Sesampainya di rumah, Ed melampiaskan kekesalannya dengan meretas smart home milik Mike. Dan dia memantau segala aktivitas yang ada di dalam rumah itu. Singkat cerita, Kathleen semakin dekat dengan Ed, hingga dia mengundang Ed untuk datang ke pertandingannya.
Namun nampaknya kehadiran Ed tidak disukai oleh Mike. Ketika pertandingan sudah selesai, mereka pun berniat untuk makan bersama. Namun lagi-lagi Ed ditolak oleh Mike. Dan hal tersebut membuat Ed sangat sakit hati untuk kedua kalinya. Singkat cerita, Mike dan keluarganya pun tiba di rumah. Lalu Caitlin hendak pergi mandi. Saat sedang mandi, Caitlin tiba-tiba terangsang dan melakukan beberapa celupan dengan jarinya yang menuju ke lubang itunya. Hal tersebut terekam oleh Ed yang sudah meretas rumah dan smartphone Caitlin. Esok harinya, Ed menjemput Caitlin di sekolahnya, lalu mengantarkannya pulang. Sesampainya di rumah, Mike sangat kaget dengan kehadiran Ed. Dan dari sana, Mike mulai merasa kehidupannya sudah terusik. Mike pun langsung meminta Ed untuk pulang dan memecatnya secara tidak hormat. Semenjak hari itu, Ed mulai menghancurkan kehidupan dan bisnisnya. Ketika Mike hendak mengajukan dokumen aplikasi Omni ke lembaga SEC, Ed merubah dokumen itu dan diganti dengan tulisan-tulisan yang gak jelas. Dan yap, dokumen itu pun ditolak. Tidak sampai di situ, pada malam harinya, Ed mulai meretas smart home milik Mike. Ed menyalakan keran, mematikan lampu, membuka pintu, menyalakan alarm, dan lain sebagainya. Gak sampai di situ, Ed juga merubah hasil diagnosa istri Mike yang awalnya baik-baik aja, dirubah menjadi memiliki penyakit kanker payudara. Hal itu bertujuan untuk membuat Mike dan istrinya menjadi stres dan depresi. Singkat cerita, Mike mengetahui bahwa permasalahan yang ada selama ini adalah ulah Ed. Mike pun meminta keluarganya untuk menjauhi smartphone guna meminimalisir gangguan yang dibuat oleh Ed. Keesokan harinya, Mike mendatangi Ed, lalu menghajarnya hingga terluka, dan meninggalkannya begitu saja. Ed pun membalas itu dengan menyebarkan video Caitlin yang pernah direkam oleh Ed pada saat mandi, dan secara cepat video tersebut telah menyebar ke semua teman-teman sekolahnya. Caitlin pun sangat depresi atas kejadian itu dan menceritakan kepada orang tuanya. Mendengarkan itu, Mike pun berencana untuk membunuh Ed. Dan secara cepat, Ed pun mengetahui niat Mike yang akan membunuhnya melalui kamera CCTV yang ada di rumah Mike. Di tengah perjalanan, Ed menelpon Mike dan mengirimkan video anaknya yang sedang mandi dan menampilkannya di monitor mobil Mike. Lalu Ed juga meretas mobil Mike dan membuat Mike mengalami kecelakaan. Namun untungnya Mike selamat dari kecelakaan itu. Akhirnya Mike pun menyewa hacker untuk membalaskan dendamnya kepada Ed. Hacker tersebut bernama Hendrik. Lalu Hendrik menuju ke rumah Mike dan menggunakan topeng agar identitasnya tidak diketahui oleh Ed. Lalu mencoba untuk mencari tahu sumber masalah yang ada. Setelah diketahui, ternyata sumber masalahnya terdapat pada smart home milik Mike. Mereka pun segera melepaskan smart home tersebut dari rumahnya. Lalu Hendrik mencari tahu data diri Ed. Foto dari NSA yang pernah ditunjukkan kepada Mike ternyata itu adalah sebuah rekayasa. Lalu Mike dan Hendrik merencanakan sesuatu untuk mengambil handphone milik pelayan kafe yang pernah difoto oleh Ed. Singkat cerita, handphone pelayan itu pun berhasil diambil oleh Mike. Dari handphone itulah, Mike dan Hendrik menjebak Ed dengan mengatakan bahwa pelayan itu meminta Ed datang ke kafenya. Setelah mengetahui bahwa Ed telah pergi, Mike langsung menuju ke rumah Ed untuk mengcopy data-data yang dimilikinya sebagai barang bukti. Sesampainya di kafe, pelayan kafe pun merasa kebingungan karena tidak merasa mengundang Ed. Lalu Ed merasa ada yang tidak beres dan langsung mengira bahwa dirinya telah dijebak oleh Mike. Lalu Ed segera pulang ke rumahnya. Ed pun berencana untuk membalikan keadaan dengan cara menelpon polisi dan mengatakan bahwa di rumahnya telah terjadi perampokan. Untuk itu, Ed sengaja melukai dirinya dengan menghantamkan wajahnya ke bathtub kamar mandi sampai berdarah. Di sisi lain, dengan alat bukti yang menurut Mike sudah cukup, Mike segera melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi dengan memberikan alat bukti flash disk yang telah diambil dari rumah Ed. Namun setelah membuat laporan polisi, Mike malah ditangkap polisi.
Karena sebelumnya Ed telah melaporkan kepada polisi tentang pencurian dan penganiayaan yang ada di rumahnya. Setelah beberapa saat, Mike pun terlihat dibebaskan. Lalu ia kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Mike melihat anak dan istrinya sudah dalam keadaan terikat oleh Ed. Mike pun langsung menghantam Ed dan keributan pun tidak dapat dihindarkan. Ed mulai kewalahan menghadapi Mike. Sampai di saat Mike hendak membunuh Ed dengan pistolnya, istri Mike langsung melarang hal itu. Lalu tak lama setelah itu, polisi pun datang dan menangkap Ed. Kalau aja Mike saat itu nembak Ed, mungkin Mike yang akhirnya ditangkap polisi atas tuduhan pembunuhan. Lalu scene berpindah. Mike terlihat mulai membangun kembali kehidupannya yang sebelumnya telah dihancurkan oleh Ed. Dan perlahan keadaan pun mulai membaik seperti sedia kala. Lalu film pun berakhir. Well, gimana nih menurut kalian filmnya? Keren gak? Kalau menurut gue sih keren banget ya. Karena di sini nunjukin seorang ayah yang sangat bertanggung jawab atas keluarganya dan rela melakukan apapun demi keluarganya. Oke deh, sampai di sini dulu pertemuan kita. Buat kalian yang mau film favoritnya direkap, yuk langsung aja komen di bawah. So, thank you for watching guys. See you.